Kamu itu Lu pinter kenapa ngomong, itu Dis. 200.000? Pinter ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya gimana Hanafi? Kenapa orang Ngomong Islam kau. itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Gimana? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir kamu saya. Kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya katakan salah? Ngomong, kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah. Semua Mana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya salah mana? Kepintaran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman. Orang Islam ketika ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu, ngancam. Dua, bukan ngancam kau. Bukan ngancam. Tiga, kau itu pinter ngomong, mulutnya itu pinter ngomong. Kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pinter ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya apa. Pinter ngomong kamu. Kalau pinter ngomong itu namanya bukan fitnah. Fitnahnya di mana? Kamu. Jelasin pakai gerinda Pak, bilang Pak. Pakai gerinda. Udah gerinda itu modusnya biar gak pinter-pinter ngomong kau. Sudah saya bilang teman-teman ya. Kalau orang Islam diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pinter ngomong. Karena kau. apa? Karena kalau dituruti kamu itu bukan makin bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Dis. Ya sudah, tunjukkan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Kau pinter ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, tolong kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pinter kalau disuruh ngomong. Coba ini artikan ini. Itu artinya. Apa bahasa Indonesianya alif lam mim? Bibir kamu itu pinter ngomong artinya. Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul? Iya, karena mulut kamu itu sungguh sangat nekat yang nyata. Disuruh ngomong kamu. Jadi teman-teman, kalian sudah menyaksikan bagaimana ketika seorang muslim itu, Des, kalau disuruh ditanya ngomong, tentang agamanya, dia akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak abang kayak busuk, Dis. Tahu nggak pakai busuk? Curhat aja dia, curhat. Mulut kamu itu bau, Dis. Oke lah, baik, karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Ntar dulu. Karena Anda hanya bisa. Ntar dulu. Mulut kamu apanya yang mau ditunggu? Apanya yang mau ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pintar ngomong. Dari tadi cuma pintar ngomong. Oke, baik, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Bentar. Saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau lah. Ini hadiah buat kamu nih. Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Ini hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Itu hadiah buat kamu. Itu hadiah buat kamu. Sudah 2 hari ini aku kepo dengan Edis TV yang saat ini lagi booming di dunia medsos tentang debat agama. Dan aku itu seneng banget melihat video-videonya, itu sangat menarik. Selain orangnya itu pintar, dan pada saat dia debat pun orangnya tenang. Dan dia tidak pernah bisa dikalahkan dengan argumennya.
Walaupun aku bukan Kristen dan aku juga bukan Muslim, tapi aku senang dengan statement-statement dia mengenai beberapa hadis para ulama yang bisa menyebabkan negara NKRI ini akan selalu mengalami perpecahan. Mengajarin orang-orang bodoh akan menjadi semakin bodoh. Edis TV keren banget sih. Dan pada intinya dia itu hanya ingin memintarkan orang bodoh agar lebih berpikir secara realita dan pakai logikanya. Saya dari agama lain pun mendukung, walaupun ya zaman dulu sebelum ada agama di Indonesia ini, apalagi agama yang dibahas, yang didebatkan itu adalah agama terakhir, agama nomor 5. Dulu itu tidak ada Yesus, tidak ada Muhammad, atau tidak ada siapapun. Karena dulu itu orang zaman dahulu kan hanya menyembah langit, menyembah matahari. Terus akhirnya muncullah tokoh Yesus, muncullah tokoh Muhammad, muncullah tokoh siapapun. Siapapun itu, seharusnya kita semua belajar untuk melakukan kebaikan, bukan belajar untuk membunuh diri agar masuk surga. Ups, keceplosan. Nah, saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah melihat dan menyaksikan tadi dalam diskusi itu bahwa dari Bapak Muslim ini tidak bisa diajak berdiskusi dengan baik. Tetapi yang terjadi malah mengancam Edis TV. Seharusnya dalam berdiskusi yang baik, aturannya ya saling menyampaikan fakta yang diketahuinya. Sehingga orang-orang yang menonton, karena yang menonton live Edis TV kan puluhan ribu orang. Dan puluhan ribu orang menyaksikan live streaming itu. Dan tentunya orang-orang akan menilai. Memang sering sekali kita melihat ketika orang Kristen yang membahas ya kitab saudara kita Muslim, justru banyak di antara mereka marah-marah, mengancam. Tetapi belum pernah saya lihat bahwa polemikus Muslim membahas Alkitab Kristen, menjelekkan kitab Kristen. Belum pernah saya lihat orang Kristen mengancam. Tidak. Tetapi justru orang-orang Kristen menjawab dengan kebenaran Alkitab tanpa harus mengancam, tanpa harus marah-marah. Kenapa demikian? Karena kita diajarkan dalam kekristenan bahwa Tuhan itu tidak perlu kita bela. Tuhanlah yang perlu membela kita. Kita hanya bisa menunjukkan dan menjawab Alkitab kebenarannya yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita polemikus Muslim. Hanya itu yang kita lakukan. Saudara bisa nilai di NKRI ini. Ya, kalau mereka yang membahas Alkitab Kristen itu disebut dakwah. Tapi kalau orang Kristen membahas kitab mereka itu disebut penistaan. Nah, sangat tidak adil saya rasa. Tetapi tidak apa-apa. Kita tahu ada Tuhan Yesus yang akan memberikan keadilan bagi kita. Bukan hanya di dunia ini. Tapi di dunia akan datang keadilan akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara, komentar yang memberkati, mengedukasi, agar saudara, perkataan saudara boleh jadi berkat bagi orang-orang yang melihatnya. Tuhan memberkati.